Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertata di sorga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu menyertai hidup kami hingga pada saat ini. Bapa di sorga, kami hendak mendengar firman-Mu, ajarilah kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini, yaitu dari Yesaya 41, ayat 8 hingga ayat 10. Ayat pembimbing renungan, ayat 10, begini firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah takut? Semua orang pasti pernah merasakan rasa takut, dan bermacam-macam sumber yang membuat kita merasa takut. Ada yang takut karena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada yang takut menikah karena melihat banyaknya keluarga yang broken home. Ada yang takut jika pernikahannya gagal atau tertunda. Ada pula yang takut tentang masa depan. Bagaimana masa tuanya, apakah sebagai orang tua ketika masa muda, anak-anak masih mau mengurus mereka pada waktu masa mudanya. Ada pula yang takut jika hartanya habis atau diambil, dicuri oleh orang lain. Ada yang takut terkait dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan banyak lagi hal-hal sumber ketakutan di dalam kehidupan kita. Demikian juga lah dalam renungan ini apa yang dialami oleh umat Allah bangsa Israel. Mereka sangat merasakan takut ketika mereka berada di tengah-tengah pembuangan Babel. Kota asal mereka, yaitu Yerusalem, telah hancur. Bait suci yang sangat dibanggakan dan yang menjadi identitas sebagai umat Allah, umat pilihan Allah, semuanya telah hancur. Kehidupan mereka secara sosial maupun secara spiritual, keagamaan, politik, ekonomi, dan sebagainya, semuanya telah hancur. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi semangat bagi umat Allah untuk dapat kembali dari pembuangan itu ke Yerusalem, kota asal mereka. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan membuat mereka merasa sangat takut. Dalam situasi seperti ini, firman Tuhan kepada umat Allah melalui Nabi Yesaya mengatakan, "Jangan takut, aku menyertai engkau. Aku ini Allahmu." Artinya di sana, Tuhan masih memperhatikan kehidupan umatnya. Tuhan masih memberikan pengharapan bagi bangsa itu, serta meyakinkan mereka dan menguatkan mereka bahwa Allah benar-benar ada menyertai mereka dan membawa mereka pulang ke kota mereka, ke Yerusalem, dengan membawa kemenangan. Sebagaimana Allah meneguhkan umatnya bangsa Israel, demikian juga Allah meneguhkan dan memberikan pengharapan
serta semangat bagi kita ketika menghadapi rasa kekhawatiran, ketakutan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak dapat mengandalkan pikiran dan kekuatan kita untuk menghadapi rasa takut yang menakutkan kita. Hanya mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan saja, kita mampu menghadapinya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada persoalan pergumulan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Allah. Karena itu, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, bahkan jangan sampai terlena dengan ketakutan dan kekhawatiran kita itu. Jangan berputus asa. Serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, memang manusiawi jika rasa takut itu, rasa khawatir itu terjadi dalam hidup kita. Takut dan khawatir tentang hari esok. Takut akan apa yang terjadi, akan apa yang akan kita hadapi. Tetapi semuanya itu, hari depan, hari esok, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu, yang dapat mengenal dan mengetahuinya. Namun kita percaya hari depan kita baik di dalam Tuhan. Kita harus yakin dan percaya, jika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, meskipun itu memberi rasa takut serta khawatir bagi kita, ini menunjukkan kelemahan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Dan hal ini jugalah yang memberi kita untuk bertahan dalam iman, teguh dalam iman, dan bergantung kepada Tuhan saja. Hanya Dia satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam hidup ini, meskipun banyak hal-hal yang membuat kami khawatir serta takut menghadapi kehidupan di tengah dunia ini. Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu kekal untuk selama-lamanya dan memberikan ketenangan dan sukacita bagi kami. Malam ini kami hendak beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, sertailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.